Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Nivandra Fawas. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, kelas V41 atau kelas A. Saya di sini ingin melakukan pengolahan data dari kuesioner yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Pengaruh Fasilitas Kampus terhadap Kenyamanan Proses Belajar Mahasiswa Politeknik ST Yalan Jakarta, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, angkatan 2021. Di sini saya menyebarkan kepada 30 responden dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, dan penilaian eh, tunjuk pengisiannya, yaitu saya 5 sangat puas, 4 puas, 3 cukup puas, 2 kurang puas, dan 1 tidak puas. Dari kuesioner ini saya ingin menguji dengan beberapa uji, yaitu yang pertama uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji hipotesis. Oke, selanjutnya dari jawaban-jawaban yang sudah ada, saya pindahkan jawabannya ke dalam Microsoft Excel. Ini dia, Microsoft Excel. Terdapat 30 jawaban, 30 jawaban. Setelah ini saya ingin memindahkan dari Microsoft Excel ke SPSS. Saya copy dulu, saya blok, ini di blok sampai bawah, sampai 30 respondennya sudah terblok, di copy, Ctrl C. Kita pindahkan ke SPSS dengan Ctrl. Semua data yang tadi ada di Excel sudah pindah ke dalam SPSS. Sekarang kita mengubah judul di sini, dengan soal soal 2x, soal enam y. Sebelumnya saya ingin menjelaskan ini kenapa X dan Y. Karena di dalam kuesioner saya terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel X itu variabel yang mempengaruhi, dan variabel Y itu variabel yang dipengaruhi. Variabel Untuk variabel X itu fasilitas kampus, dan variabel Y-nya itu kenyamanan proses belajar mahasiswa Politeknik STL Jakarta. Lanjut ke SPSS. Setelah ini sudah diganti namanya, sekarang desimalnya kita jadikan nol. Kita jadikan nol semua.
Selanjutnya measurenya kita jadikan scale semua. Oke. Sekarang kita cari jumlahnya. Jumlahnya dengan jumlah per variabel. Pertama kita cari variabel x. Variabel x dengan cara transform compute variable. Terus ini kita namakan total x. Kita masukkan semua soal variabel x. Kita jumlahkan. Oke, kita oke. Kita minimize. Ini semua udah ada hasilnya. Selanjutnya kita ke variabel y. Sama seperti tadi, klik transform. Klik compute variable. Kita ganti di sini totalnya jadi total y. Dan kita oke, selanjutnya kita masuk ke uji validitas. Sebelum itu saya akan mengubah lagi semua totalnya di desimal jadi 0 dan di total Y kita ganti ke scale. Untuk mencari uji validitas, yaitu kita pencet klik analyze, klik correlate, dan klik bivariate. Ini kita masuknya per variabel, seperti variabel X. Semua dimasukin variabel X, masuk totalnya dan total X. Kita klik OK. Klik OK. Nah, hasilnya analisis dari hasil validitas variabel X, yaitu variabel X dinyatakan valid. Semua item dinyatakan valid. Ini dapat diketahui dari person correlation. R itu lebih besar dari nilai R tabel. Adapun untuk nilai R tabel yaitu N sama dengan 30, DF sama dengan 28. Untuk mencari DF-nya yaitu N dikurang 2. Jadi 30 dikurang 2 sama dengan 28. Dan signifikasinya apa? Yaitu 0,005, yaitu 0,361007. Selain itu bisa dilihat juga dari nilai sig 2, 2 Thailand, yaitu yang kurang dari 0,05. Jadi semua item di sini, ini person correlation-nya di atas 0,361, semua ini di atas 0,1, dan sig Thailand-nya di bawah 0,05. Di bawah 0,05. Oke. Selanjutnya kita ke variabel Y. Variabel Y sama. Kita klik
correlate, favorite. Ini kita reset, kita masukin semua yang Y, semua variabel Y, termasuk totalnya. Kita klik OK. Ini hasil tabelnya. Dan ini hasil analisisnya. Dari data di atas, diketahui bahwa hasil uji validitas variabel Y, semua item dinyatakan valid. Ini diketahui dari nilai percent correlation R itu lebih besar dari nilai R table. Adapun untuk nilai R table untuk N sama dengan 30, DF sama dengan 28. Dan signifikasi alpha sama dengan 0,005 adalah 0,361007. Selain itu, semua item valid tersebut juga dapat dilihat dari nilai sig Tylet yang kurang dari 0,05. Kita lihat dari variabel Y, misal 6, sig Tyletnya kurang dari 0,05 dan percent correlation-nya itu di atas 0,317, 361. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Yang pertama kita harus klik analyze, kita klik scale dan reliability analysis. Kita masukkan semua variabel, variabel X dan Y, kecuali total. Jadi kita masukin soal-soal saja. Kita masukin semua soal, digabung dua variabel, X dan Y. Kalau sudah semua, kita klik OK. Ini merupakan hasil dari uji reliabilitas. Baik, jadi dari analisis, instrumen penelitian reliable ini dapat dilihat dari coverage alpha yang lebih besar dari 0,7. Nilai coverage alpha sebagaimana ditunjukkan dalam tabel yaitu 0,717. Kesimpulan, instrumen penelitian ini memenuhi kriteria valid dan reliable sehingga dapat digunakan untuk menggali data dalam rangka generalisasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji normalitas. Untuk uji normalitas, yaitu yang pertama kita klik Analyze, klik Regression, dan klik Linear. Setelah itu ada dua kolom, yaitu Dependent dan Independent. Dependent adalah untuk faktor yang dipengaruhi, dan Independent adalah faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini saya faktor yang mempengaruhi yaitu faktor X. Jadi X masuk ke independence dan total Y yang dipengaruhi masuk ke dependent. Selanjutnya kita klik save. Kita centang di residual, di unstandardized. Kita klik continue. Oke. Kita klik OK.
minimize. Terus please pilih analyze lagi. Kita unstandard description this explore. Kita masukin yang unstandardized ke dependent list. Kita klik plots. Kita centang di normality plots will path. Klik continue. Klik OK. Nah, kita bisa melihat di test normality. Jadi, hasil dari uji normalitas ini dapat dilihat dari tabel Shapiro-Wilk di kolom signifikan sigtilet nilainya yaitu sebesar 0,137, yang mana lebih besar dari 0,05, yang menandakan bahwa data ini berdistribusi normal. Oke, ketika sudah terdistribusi dengan normal, kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu uji regresi dan uji hipotesis. Oke, yang pertama kita harus klik analyze, klik regression, klik linear. Setelah itu ada dua kolom, dependent dan independent. Dependent adalah faktor yang dipengaruhi. Independent adalah faktor yang mempengaruhi. Jadi, variabel X merupakan faktor yang mempengaruhi dan variabel Y merupakan faktor yang dipengaruhi. Jika sudah masuk, kita klik save. Terus di residual kita cabut centangnya. Kita klik continue. Kita klik OK. Oke, kita bisa melihat di model summary. Model summary di sini di bagian R square muncul angka 0,166. Jika dijadikan persen sama dengan 16,6%, yang artinya 16,6% variabel X mempengaruhi variabel Y. Setelah itu, setelah kita uji regresi, kita lanjut ke uji hipotesis. Uji hipotesis bisa dilihat di bagian koefisien. Oke, kita lihat pojok kanan bawah. Koefisien. Pojok kanan bawah. 0,025. Yang artinya 0,025 lebih kecil dari 0,05. Dapat dilihat terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yang artinya HA diterima, H0 ditolak. Sebagai catatan, nilai sig di bawah 0,05 berarti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan kalau nilai sig di atas 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. H0, H0-nya yaitu tidak ada pengaruh
fasilitas kampus terhadap kenyamanan proses belajar mahasiswa. Hanya ada pengaruh fasilitas kampus terhadap kenyamanan proses belajar mahasiswa. Jadi dapat analisisnya, nilai SIG di data ini yaitu 0,025, yang mana berarti dia di bawah 0,05. Dengan demikian, HO ditolak, H0 ditolak, dan HA diterima. Jadi, kesimpulannya, terdapat pengaruh pada fasilitas kampus terhadap kenyamanan proses belajar mahasiswa Politeknik ST Yalan Jakarta, Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, angkatan 2021. Sekian uji data kuesioner saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.